couple goal. Couple goal. Gue gak bilang goal. Iya. Tapi kayak Healthy relationship lah ya. karena kita Di era yang red flag ini betul. penting lah ya. Iya. Berdasarkan ya apa kalau proses-proses yang terjadi di otak, proses memahami diri kita gitu kan, apa sih yang terjadi di tubuh kita, apa sih yang sebenarnya kita pengenin. Jadi akhirnya yang terjadi orang tuh banyak tertipu dengan falling in love in the first place, tapi abis itu pas udah nikah, lah kok dia gini sih? Iya. Oke. Understand right? Gitu. Kita juga gitu, makanya kita ngangguk-ngangguk. Itu hal yang kita lakukan ya. Iya, jadi gitu. Mau pacaran gitu. Iya. Oke, menarik. Kan gitu. Sama. Berarti kita melakukan ya. Hi, welcome with me Joe and di Juicy Podcast, Anything Fruitful, yang kita bahas hal-hal yang mungkin lu belum pernah tahu seumur hidup lu. Exactly. Tuh, hari ini kita discuss A to Z, pencarian jodoh dan dating nih bareng international, sampai belibet nih coach, International Certified Matchmaker, Coach Ane. Senang banget hari ini bisa sharing sama teman-teman. Iya, jadi sebelumnya aku jadi narasumbernya di podcast Coach Anes. Terus menarik banget nih kalau kita bikin podcast balasan ya. Yoi. Pekerjaan atau apa nih bilangnya, pekerjaan? Profesi, betul. Profesinya ini out of the box. International Matchmaker. Nah, boleh gak sih kayak dijelasin dulu nih, International Matchmaker itu basically itu apa sih? Oke. So International Certified Matchmaker itu certified ya. Betul. Itu adalah quotes-unquote gelarnya gitu ya. Okay. Ibarat kata kalau sebagai dokter kan kadang-kadang suka ada spesialis apa gitu-gitu kan. Nah, jadi di dalam dunia love, dating and relationship gitu ada sebuah profesi yang namanya matchmaker. Kalau zaman dulu di Indonesia tuh disebutnya sebagai mak complang. Iya. Kalau itu udah certified ya, internationally lagi. Ada tes ya kayaknya. Iya. Jadi memang bedanya antara mak comblang dan yang sudah certified itu adalah memang aku mengikuti layaknya sekolah. Oke. Ada sekolahnya. Ada sekolahnya. Ada course-nya gitu ya. Oke. International. Jadi ibarat kata semacam diploma gitu ya, di mana aku belajar selama 6 bulan di sana tentang A to Z, tentang matchmakingnya, gimana tentang kita proses menjodohkan orang, bisnisnya seperti apa. I see. Sampai terakhir itu pun ada semacam skripsinya. Jadi skripsinya itu bikin bisnis model emang untuk matchmaking yang mau dibangun. Wow. Jadi supposedly legit ya. Legit. Jadi untuk nih timku juga Gen Z ini lagi cari jodoh ya. Kalau lu mau nanya boleh loh. Tanya aja ya nanti kalau nggak kedengeran ya. Kalau nggak kedengeran di mic nanti aku yang ini bantuin ya. Iya. WA aja ya. Iya. Dia yang excited soalnya ini. Semangat benar-benar. Tapi aku dengar kan awal karirnya Coach Anes itu kan sebagai basically pendidikannya kan psikologi ya. Betul. Terus masuk ke waktu itu awal-awal kerja sebelum jadi ini HR. Betul. Selama 10 tahun. Wow. Bedanya apa sih HR sama International Certified Matchmaker ini? Oke. Kalau ditanya bedanya pasti scope of work-nya ya gitu. Karena kan kalau sebelumnya di HR tuh aku fokusnya paling lama di rekrutmen. Jadi kebayang gak sih misalnya nih aku waktu itu kerja di sebuah brand F&B. Jadi aku banyak merekrut barista-barista. I see. Kalau dulu jadi aku mencocokkan kandidat dengan perusahaan. Nah sekarang sebagai seorang matchmaker aku menjodohkan satu kandidat dengan klien aku gitu. Nah itu jadi sebenarnya agak mirip karena berhubungan sama orang lain, tapi scope of work-nya apa yang harus diperhatiin. Nah itu yang agak berbeda nih sama HR sebelumnya. Tadi aku dengar ada kandidat, ada klien. Betul. Berarti ada yang bedanya apa nih kandidat sama klien? Oke. Jadi sebagai seorang matchmaker atau macomblang di sini aku menerima inquiry dari klien. Gitu ya, misalnya Trisha datang ke aku gitu kan gitu. Coach aku mau minta dicariin jodoh. Nah nanti sebelum jadi klien aku bakal ada interview dulu sama Trisha. Aku bakal assess dulu Trisha nih ready gak sih to make a commitment untuk tadi long term atau fruitful atau meaningful relationship. Betul, karena gak semua orang rupanya siap untuk dijodohin. Gak semua orang juga siap untuk berpasangan.
Oke. Jadi kalau misalnya aku terima orang yang masih gitu-gitu deh, masih Ya, gitu deh, oke. gitu gitu ya, yang ada mau gue jodohin sama siapapun mental juga gitu. Oke. Jadi aku lihat dulu kesiapannya, kalau dia ready, abis itu kita proses agreement, pembayaran dan segala macam, baru kemudian Trisha fix jadi klien aku. Nah, once Trisha jadi klien aku, baru kemudian gini, oke coach, aku maunya A, B, C, D, E. Wah, banyak tuh kan biasanya kalau klien ya gitu. Oh oke, nah nanti dari situ kita bakal mengkategorisasikan. Misalnya gini, di antara 20 list yang kamu pengen, mana yang emang menjadi prioritas kamu atau must have kamu, mana yang deal breakers kamu, Oh, oke. dan mana yang di tengah-tengahnya mungkin masih consideration bagi kamu. Nah, Oke. di situ tugas aku adalah ketika aku sudah profiling klien aku akan mencari kandidat yang sesuai dengan profilnya klien aku yang inginkan ini. Nah, Oke. nanti dari kandidat ini aku juga assess tuh. Jadi aku kayak bikin pengelompokan, values-valuesnya apa, baru nanti kemudian aku cocokin. Nah, yang akan aku kenalkan kepada klien aku adalah kandidat yang paling mendekati dengan tadi nih 100% kebutuhannya si klien aku. Nah, jadi disclaimer aku ke setiap klien adalah tidak akan 100% aku ngedapetin kandidat yang 100% tuh sesuai dengan keinginannya klien. Iya. Oke. Karena yang kita cari kan manusia. Ya. Exactly. Dan kita Tidak ada yang sempurna ya. dan kita ngomongin availability juga. Misalnya nih gitu ya. Misalnya Trisha nyari gitu kan mau speknya kayak Dr. Joe. Lah Dr. Joe udah menikah kan. Oh iya, betul. Gitu. Jadi kan artinya aku harus ngecek nih dia maunya single apa dudanya yang punya anak apa enggak gitu kan. Gitu. Iya, Jadi iya. dari situ the tricky partnya adalah itu tadi, mencari yang emang paling mendekati. Nah, proses diskusi itu akan panjang. Jadi Oke. aku pun juga personally pilih-pilih klien gitu. Karena kalau misalnya memang sebagai klien aku dia belum siap, dia mungkin tidak bisa berpartner dengan aku, akan sulit di akunya. Jadi mendingan nggak aku ambil dari awal. Oke. Nah. Sambil kamu siapin pertanyaan ya. Penasaran, tapi aku penasaran. Itu kan maksudnya kerja jadi di HR tuh kan udah lumayan lama ya. Nah, awal mulanya tertarik untuk kayak ganti haluan jadi international matchmaker itu apa gitu? Emang di Indonesia ini pangsa pasarnya bisa dibilang banyakkah yang demandnya banyak banget apa gimana tuh? Oke. Jadi sebenarnya ada dua faktor internal sama faktor eksternal. Faktor internal itu adalah dari keluarga. Jadi waktu aku nikah sama Yaser, kita tuh punya cita-cita, nanti kalau kita udah planning punya anak gitu kan, kita nggak mau kerja kantoran full time. Oh, oke. Understand kan? Iya. Oke. Relate ya. Relate banget. Terus abis itu kita mikir, jangan, karena apa yang terjadi kalau kita masih kerja di kantoran, let's say 9 to 5, nggak akan mungkin 9 to 5. Ujung-ujungnya gue 8 to 8 gitu loh. Yang which is 12 jam kerja, 8 jam bahkan nggak nyampe 8 jam istirahat. Terus kapan waktu berdua, kapan waktu punya anak gitu kan. Nah dari situ udah sempat pas kita kerja kantoran tuh, wah ini udah nggak bisa nih. Sampai waktu itu kita sempat quotes LDR. Jadi aku di Tangerang, Yaser di Jakarta kerjanya. Gitu. Ya nggak se-LDR itu sih. Oke. Waktu itu kita ngerasa itu aja udah LDR nih. Iya. Wah ini gak bisa nih kayak gini. Nah akhirnya waktu itu secara internal kita mikir, yuk kita cari bisnis apa yang bisa kita lakuin bareng gitu. Karena the only opportunity yang waktu itu kita lihat, ya udah mau gak mau kita bangun bisnis sendiri. Nah itu dari internal kita. Terus dari eksternalnya kita pikir dong, oke, kira-kira bisnis apa yang memang menjadi irisan kita berdua, yang bisa kita bantu untuk serving the market. Oke. Nah waktu itu ceritanya di circle aku sama Yaser tuh kita termasuk pede-pedeannya ya, couple yang cukup sehat lah gitu. Oke, couple goal. Couple goal. Gue gak bilang goal. Iya. Tapi kayak Healthy relationship lah ya. gitu. Karena kita Di era yang red flag ini, betul. mending lah ya. Oke. Nah menariknya karena aku sama Yaser itu kenalannya di Tinder. Oh, ini fun fact nih. 2018. Ternyata Tinder ada yang bisa berhasil loh guys. Betul. Berhasil ya. Ini Betul. kenapa Trisha ketawa-tawa? Saya di belakang ketawa-ketawa. Karena ya itu kita juga banyak tuh teman-teman yang ada ya dari orang dari dating apps works gitu. Dan semakin kita membuka diri bahwa kita kenalan dari Tinder, semakin banyak orang yang cerita sama kita. Ada juga yang menikah dari Tinder, Bumble, Coffee Mix Bagel gitu-gitu kan, pokoknya banyak tuh. Tapi ada juga yang kurang beruntung. Nah, di situ kita berpikir gini, kenapa ya kok
kita bisa dan dianggap punya hubungan yang sehat, tapi kok masih banyak yang merasa kesulitan. Nah, di situ kita ngelihat gini, dan dating apps sebagai sebuah tools ternyata belum benar-benar menyasar akar masalah dari dating and relationship scene yang ada di Indonesia. Nah, di situ kita ngelihat ada potensi bahwa kita kan nggak pernah ya ada sekolah tentang ngajarin gimana dating, gimana berrelationship. Lu kalau udah jadi suami istri gitu kan, nanti berkembang karirnya harus gimana? Belajar secara naluriah, alamiah. Atau dari buku kali ya? Betul. Nah, tapi kan karena maksudnya nggak semua orang punya akses ke sana kan? Betul. Nggak semua orang juga mau baca buku. Exactly. Nah, makanya dari situ kita lihat gini, ya udah deh. Kita emang into dengan relationship kita mau terus mengusahakan relationship kita berkembang terus, dan kita juga pengen berkembang seiring dengan perkembangannya relationship kita. Jadi kayak mengcombine sebenarnya antara dating and relationship sama personal development. Betul. Nah, dari situ kita berpikir, ya udah, kalau emang kita enjoy di field ini, kenapa nggak kita cuanin aja? Gitu. Dari situ awalnya. Nah, awalnya tadi sempat kepikiran apa bikin dating apps juga. Nah, cuma kalau bikin dating apps, resource-nya kan banyak ya. Betul. Mulai dari IT team, kemudian capitalnya juga harus banyak. Nah, aku sama Yasir nih orangnya nggak mau keluar banyak duit gitu loh, tipenya gitu kan. Stoik. Minimalism gitu kan. Gitu. Jadi dari situ kayak gimana kita mengeluarkan modal seminim mungkin tapi bisa produktif. Nah, akhirnya kita mikir the other side of dating apps tuh ada apa sih? Terus kita baru inget lagi, iya ya, ada ya matchmaker. Jadi kita mencoba kalau dating app itu membuat orang menjadi gampang swipe cepet gitu ya. Nah, kita dengan matchmaking justru mau ngajak orang berprosesnya perlahan. Gitu. Itu bedanya ya. Betul. Dan ini membuat orang-orang jadi sambil berproses mencari jodoh, belajar mengenal dirinya juga. Betul. Nah, makanya di tagline di sosial media kita punya tagline Find Your Soul, Found Your Mate. Tapi aku setuju banget yang tadi statementnya Coach Anes ya, bilang kalau di dating apps itu ada yang bisa berhasil, bisa gagal juga. Itu sebenarnya sama kayak di dunia. Contohnya kayak aku, misalkan kita ngomongin rohani di gereja, ketemu di gereja belum tentu berhasil. Ada yang ujung-ujung KDRT juga. Betul. Gitu. Ketemu di pengajian juga ada yang akhirnya pecah juga gitu. Jadi sebenarnya itu tergantung yang tadi Coach Anes bilang gak sih, tergantung kesiapannya. Kayak orang itu di dating apps memang siap cari pasangan atau memang ya pingin have fun aja kan. Betul. Kalau ketemu orang yang have fun, ketemu orang yang siap pingin, ya nggak jadi gitu kan. Tapi kadang ada yang cuman mengisi kekosongan. Iya, bener. Makanya jadi Coach Anes ini sebenarnya memfilter itu ya, mempersiapkan. Nah, aku tadi sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya ya, aku mau ada pertanyaan baru nih. Tadi kan ada klien tuh. Betul. Kalau klien itu kan ya dia approach Coach Anes untuk cariin aku jodoh dong. Terus nanti dia akan Coach Anes akan pilihin kira-kira kandidat yang cocok sama si klien ini. Betul. Nah, kalau kandidat itu gimana? Coach Anes nyarinya atau memang ada yang submit gitu kayak ngirim CV gitu. Curriculum itu aku mau gitu ya, gimana? Atau kandidat memang difilter juga tuh gimana? Yes, betul. Jadi memang kandidat juga apply sebenarnya. Gitu. Jadi sebenarnya dua-duanya klien dong. Bedanya yang satu bayar, yang satu enggak. Gitu. Satu taruh CV doang, satu ada personal konselingnya. Iya, jadi kalau klien bedanya adalah memang aku bakal keep in touch sama dia. Sistemnya kita semacam subscription. Jadi selama 6 bulan tuh kita berproses bareng. Jadi nanti aku bakal ada sesi coaching, aku bakal ada presentasi ke dia, kita bakal diskusi. Boleh akses aku via WhatsApp anytime. Kasarannya gitu. Menarik. Jadi kan artinya kan sebenarnya masih selama hubungannya masih dalam proses matchmaking ini ya, gitu, scope of worknya. Nah, tapi kalau misalnya si kandidat ini gitu kan, sebenarnya kandidat ini kita tahu bahwa sebagai seorang matchmaker, apa yang membedakan ibarat kata Coach Anes sama mungkin matchmaker lainnya atau dating apps lainnya kan adalah pool orang yang ada di dalamnya. Iya kan. That's why kita itu membangun bisnis namanya Ranum. Betul. Shout out ya Ranum ya. Instagramnya apa tuh? @ranum.co.id. Ranum.co.id. Oke, jadi aku jelasin sedikit. Si ranum.co.id ini dia sebenarnya adalah tempat
di mana kita mau mencoba mendemocratize matchmaking personalized one-on-one yang mahal ini gitu ya, untuk menjadi lebih accessible dan affordable buat anak-anak muda. Gitu. Gimana caranya? Jadi kita lagi ngebangun komunitas di Ranum ini gitu. Jadi di Ranum ini mereka yang masuk ke dalam Ranum Circle kita nyebutnya, mereka harus mengikuti program-program yang ada di Ranum. Dan saat ini program yang ada itu adalah program-program yang membantu mereka find your soul, which is akan ada assessment psikologi dan konsultasi sama psikolog. Ini berarti sangat psikologis sekali base-nya. Yes. Karena sesuai dengan base-nya Coach Anes juga psikolog dasarnya. Betul. Ada yang kamu kepoin nggak? Banyak sih. Aku banyak banget nih. Ini kayaknya kita skip aja deh pertanyaan. Kita tanya banyak banget. Tenang, aku udah siap ngepot-ngepot. Siap ngepot-ngepot dari draft ya. Benar. Tapi aku satu yang aku kepo, pernah nggak sekali nolak klien? Iya, pernah nolak klien nggak? Oh pernah. Kenapa? Sering. Cukup sering. Oke, Nin. Kenapa? Oke, gimana nih? Jadi gini, sebelum klien itu bertemu denganku, mereka kan mengisi semacam interest form gitu. Dan interest form ini free lah gitu. Everyone can fill that gitu, karena siapapun yang memang tertarik untuk jadi klien ataupun mau dijodohkan, mereka bisa isi itu. Nah, di dalam kolom-kolom kan aku ngasih Google Form ini, kan aku ngasih kayak questions dong gitu kan. Iya. Ngulik-ngulik tipis. Bener gitu. Aku harus tahu kayak tadi, kenapa lo mau hire matchmaker gitu kan. Terus kemudian emang lo lagi nyari jodoh yang kayak gimana gitu. Pokoknya bertanya-pertanyaan yang biar aku tahu kondisinya dia sekarang. Menariknya gitu kan, di dalam Google Form itu memang tidak semua orang siap sebenarnya. Ada yang kelihatannya dari situ ya? Kelihatan dari jawabannya, misalnya gini, aku mau menikah karena aku mau keluar dari rumahku, aku udah capek sama papa mamaku. Wow. Kayak pelarian. Exactly right gitu. Jadi ketika aku baca itu kayak, oh ini pelarian, ini nggak bakal sustain. Ya udah, lo nggak akan ambil gitu. Ada lagi yang misalnya karena matchmaking ini masih baru kan, sebenarnya kalau tadi yang one on one kan quite pricey. Kalau mungkin boleh kasih tipis-tipis, kita tuh sebenarnya start dari 35 juta gitu untuk subscription selama 6 bulan dan mulai dari 2 kandidat. Mulai dari 2 kandidat tuh maksudnya nanti dijodohin sama 2 orang. Iya, jadi pendekatannya. Iya, jadi sistemnya itu sebagai matchmaker, scope of work-nya adalah sampai dengan first dating. Bukan sampai menikah. Karena setelah nanti pertemuan first date, keberhasilan sampai menikah akan tergantung dari 2 orang ini. And that's why makanya kita benar-benar ngelihat banget kesiapan orangnya, baik dari sisi psikologisnya maupun quote unquote willingness to pay-nya. Nah, ada nih yang dia pun willingness to pay-nya udah mendekati nih gitu kan, mendekati dengan rate kita, but unfortunately dari sisi psikologinya pun juga belum siap gitu. Misalnya dia let's say ada dia wanita single 40 tahun gitu. Terus dia merasa bahwa kenapa sih setiap aku deket sama cowok tuh kayak ujung-ujungnya tuh aku ditolak, aku dilepeh dan segala macam gitu. Ini contoh aja ya. Contoh aja. Klien aslinya ya, contoh aja. Bukan gitu kan. Tadi yang ditolak kan, atau enggak yang aku enggak proses lebih lanjut. Nah, dari situ orang-orang yang memang kayak masih mengungkapkan rasa amarahnya, ketidaksukaannya dengan lawan jenis, gimana mau dijodohin? Ngerti gak sih? Ngerti. Dia aja masih skeptis. Dia aja masih skeptis sama lawan jenisnya, tapi mau dijodohin gitu. Itu biasanya kalau emang belum siap, kita arahinnya ke Ranum dulu. Jadi Ranum nih 2 different things. Jadi fase di mana kalau lu belum siap, lu akan digodok dulu di Ranum. Ketika udah siap baru dicariin jodoh. Biar nggak sia-sia bayar cari jodohnya gitu. Dan di Ranum ini ada subscription juga atau memang free? Gimana? Jadi untuk masuk ke Ranum itu kita ada beberapa program. Salah satu program yang sudah launching sekarang namanya Akar. Jadi ceritanya kan si aku dan Yaser nih kita terinspirasi dari alam lah gitu kan. Jadi nama Ranum aja kan kayak buah yang mateng, manis gitu kan. Nah, sebelum buah itu akhirnya bisa matang dan manis, kita harus punya akar yang kuat gitu kan, untuk ibarat kata bisa menerima air maupun nutrisi-nutrisi dari tanah. Nah, makanya kita harus mengakar dulu. Nah, di akar itu apa yang akan dilakukan kalau misalnya teman-teman di sini mau gabung gitu ya sebagai membernya Ranum Circle, mereka akan mengikuti asesmen namanya Ranum Kompas.
Jadi assessment Ranum Kompas ini adalah assessment yang membantu mereka untuk mengetahui sebenarnya tuh gue orang yang punya value kayak gimana sih gitu. Karena filosofis sekali ya. Betul gitu. Karena supaya membantu orang untuk memahami jangan sampai kita tuh seakan-akan nyari jodoh di tempat hobi yang sama padahal sebenarnya belum tentu cocok. Gitu ya. Misalnya gini. Dr. Jo sukanya olahraganya apa? Nah, ini fun fact ya. Fun fact. Aku sama aku apa kamu yang cerita? Kamu aja deh. Jadi aku sama Z sekarang di usia sekarang ya udah punya anak. Justru kita mencari kesibukan yang kita sama-sama suka. Yes. Mungkin di awalnya kita tidak terlalu suka, tapi kita pada akhirnya mencoba. Kalau aku merasa mencoba untuk menyukai itu. Contoh, kita tuh ada 2 olahraga yang kita lagi tekunin banget. Satu padel. Yes. Ya. Kedua golf. Jadi kita mau mencoba itu istilahnya kayak apa ya? Ya. Recreationnya kita ya. Iya, karena kan mungkin kan sehari-hari kita sibuk sama kerjaan, sama urusan anak, itu kan penat ya. Terus kayak kita tuh kayak waktu kualitas sebagai couple, sebagai husband and wife tuh kayak berkurang menurut aku. Jadi kita tuh merasa kayak kita butuh deh activity yang only 2 of us, tapi kita bisa enjoy, tapi bermanfaat juga buat kita. Gitu. Karena kita basically yin yang banget. Jadi semua makanan yang aku suka, dia tidak suka. Semua kesukaannya aku suka, dia tidak suka. Semua film yang aku suka, dia tidak suka. Begitu pula sebaliknya. Ada sih yang suka, kayak ada yang sama. Cuman kayak cuma 1% tapi persentasenya kecil ya. Kecil banget tuh. Iya, tapi kita saling melengkapi sih jadinya. Merasanya ya. Nah, lanjut. Jadi kalau olahraganya kayak kita gimana nih? Nah, jadi bedanya adalah kalau teman-teman di sini kan udah couple. Nah, kalau couple itu we call it itu relationship management. Relationship management. Betul. Jadi kalau ini masukin agak belok sedikit ya, selain matchmaker kan aku juga mempelajari emotional intelligence. Gunanya adalah untuk tadi mengulik sisi emosinya seseorang, karena when we're falling in love atau kita berada di dalam relationship yang penuh cinta dan penuh rasa gitu kan, bukan cuma rasanya yang bagus-bagus doang, tapi pasti ada rasa kadang-kadang bete, benci gitu kan sama pasangan kita. So we need to understand emotions kita tuh seperti apa dan gimana kita menavigasinya. Nah, di dalam ilmu emotional intelligence, apa yang kalian lakukan itu namanya relationship management. Yaitu simpelnya ya, kalau di dalam bisnis ya gimana kalian memanage relationship kalian gitu kan. Waktu yang emang kalian berdua doang, kalian cari aktivitasnya apa. Nah, kalau buat single, kadang-kadang mereka juga berpikir hal yang sama dong. Wah, kalau gue seneng padel, gue cari aja cowok di tempat padel. Iya kan? Misalnya gitu. Let's say Trisha lagi deh gitu ya. Aku pikir gitu deh kalau misalnya aku, maksudnya kalau aku single ya, kayak aku akan mencari juga orang yang at least dia punya interest yang sama gitu gak sih? Dulu aku berpikiran gitu. Dulu aku juga berpikiran gitu. Betul. Aku suka dancing kan. Aku carinya di klub gitu misalkan. Contoh. Kayak lebih mikirnya tuh supaya nyambung. Exactly. Ternyata gimana? Ternyata belum tentu apa yang kita lakukan sama itu sebenarnya punya motivasi yang sama. Contohnya Trisha misalnya yang main padel, mau cari cowok yang padel juga dong. Tapi Trisha tuh padel tuh gara-gara buat cari cowok. Sedangkan kalau cowoknya main padel buat apa? Buat suka, buat dia networking atau dia memang biar dia mau fokus. Nah, apa yang terjadi? Perilaku sama intention kadang-kadang gak sejalan. Gak cocok, betul. Nah, yang sering terjadi orang tuh misalnya, karena kita sama-sama suka padel, berarti kita cocok nih jadi suami istri. Ya kan gak semudah itu ya. Ada satu hal ya, masih ada 99 hal lainnya ya. From marriage couple. Kita jadi curcol ya, Nah, ini yang adalah salah satu hal yang pengen aku bawa awareness-nya ke anak-anak muda gitu. Setuju banget. Orang-orang yang masih pada single, you have to understand, dalam rumah tangga, dalam relationship yang lo mau bikin, apapun itu, mau itu sekedar tunangan, apa lo mau sampai marriage atau apapun, pasti akan ada itu tadi perilaku dan intensi yang berbeda. Nah, Ranum Kompas ini gunanya adalah untuk memahami intensi lo tuh apa. Gitu. Jadi let's say kalau misalnya kayak aku sama Yaser, kita tadinya sama-sama suka minum kopi. Kalau aku minum kopi karena keharusan, emang itu lifestyle
aku kerja di F&B gitu kan. Tapi kalau Yaser minum kopi karena dia butuh supaya dia melek. Nah itu aja juga beda. Satu kebutuhan, satu pekerjaan. Betul. Nah begitu juga sebaliknya, bisa jadi perilakunya berbeda tapi sebenarnya intensinya sama. Misalnya Yaser suka olahraga, kalau aku nggak suka olahraga, aku lebih mikirin tuh gimana gue punya asuransi rawat jalan, rawat inap dan segala macam. Perilakunya bisa jadi beda, tapi sebenarnya sama-sama apa? Securing health. Gitu. Nah jadi the complexity of matching people itu adalah bukan hanya tersilaukan dengan perilakunya, tetapi sebenarnya apa sih intensi di balik itu. Gitu. Nah itu adalah kita bantu di Ranum dan juga ke proses matchmaking. Kita ngepot dikit ya. Boleh. Ini aku ada satu pertanyaan yang tiba-tiba terbersit dan menurutku penting nih untuk dibahas. Yes. Ada orang yang bilang kalau misalkan, gue nggak mau lagi nih, gue mau putus atau gue mau cerai gitu ya sama pasangan gue karena gue merasa bahwa we are not falling in love each other. Udah nggak saling cinta gitu. Pas ditanya kenapa nggak saling cinta, karena setiap gue ketemu dia gue muak gitu. Gue liat mukanya aja udah males gitu. Ya kan, pasti banyak yang kayak gitu kan. Nah apakah cinta itu, orang mikir kan kayak karena kita kan terlalu banyak nonton Disney kali ya. Drakor ending love gitu, karena dia berhentinya waktu marriage selesai gitu. Tapi kalau dilanjutin tuh juga mungkin ada berantem rumah tangganya juga kan. Namun kalau Anas gimana? Apakah orang benar-benar ada nggak sih kayak kliennya benar-benar cinta banget gitu sampai mati gitu, cinta banget, so sweet banget, tapi dia nggak pernah berantem gitu. Ada dua hal yang pengen aku bahas di sini. Jadi yang pertama, ngomongin soal berantem. Realistically speaking, hubungan apapun, bukan cuma suami istri, tapi misalnya rekan kerja gitu kan, kalian sama tim, pasti ada dong konflik gitu. Mungkin berantemnya bukan yang banting-banting pintu dan segala macam, itu kan gayanya aja yang berbeda-beda. Tapi konflik tuh pasti ada. Entah itu di dalam kita sendiri yang buat-buat atau memang something yang datang dari eksternal. Karena konflik tidak terhindarkan, maka kita mau ngajarin bahwa ya lu harus punya tools atau cara supaya menghadapi konflik itu lebih baik dan lebih sehat. Gitu. Nah itu makanya kenapa kita banyak bikin konten lah gitu kan, sebagai sarana edukasi, dan akan launching juga nanti di Ranum. Kita punya assessment baru namanya Ranum Harmony Management. Gitu. Jadi buat ngebantu orang, mereka paham. Biasanya kan selama ini kan orang taunya love language. Ya kan. Nah kalau ini itu adalah conflict language. Something new nih, conflict language. Betul. Ya kita butuh deh untuk belajar itu. Iya, belajar ya. Bisa buat couple juga kok. Single juga kok. Kan belajar kan. Dan ngobrol sama psikolog gitu. Jadi harmony management ini adalah karena kita tahu tadi bahwa namanya konflik tidak terhindarkan, tapi gimana kita perlu aware sebenarnya kita punya kecenderungan language yang mana sih bersama pasangan, sehingga kalau kita udah tahu perbedaannya, kita bisa mencari jalan tengahnya, atau kita akhirnya bisa tahu kapan gue harus ngikutin Dokter Jo, ngikutin Dokter Z ngikutin Dokter Jo gitu kan. Betul. Jadi kan ada momen-momennya, konteksnya. Jadi itu ngomongin soal konflik. Jadi kalau misalnya kita ngomongin soal konflik, gue udah muak nih. Pertanyaannya kan adalah kenapa sampai muak? Akarnya apa? Exactly. Balik lagi. Karena jangan-jangan selama ini mungkin mereka tidak mengerti cara untuk mengekspresikan ketidaksukaan mereka. Mereka mungkin ngerasa udah curhat tapi kemudian nggak didengerin atau habis itu dipentalin gitu kan. Nah kalau di sosmed kan pria tidak bercerita tapi meledak gitu kan. Itu meme-nya gitu kan. Jadi akhirnya apa yang terjadi, misalnya cewek nih, gue maunya pria yang cerdas emosional, tapi rupanya ada beberapa pria-pria yang mencoba untuk curhat sama wanitanya, tapi wanitanya nggak bisa menghandle emotions prianya. Wah, gitu. Iya banget lagi ya. Iya banget ya. Ada banget lagi. Ada banget. Aku nggak ngomongin sih. Bukan. Ini ada banget di lingkungan kita. Ada banget di lingkungan kita ya. Bukan sih. Tapi itu awal-awal mungkin awal-awal konflik rumah tangga itu kayak masih adjust. Betul. Karena menurut aku ya, ada dua hal yang kita akan lifelong learning buat kita. Buat kita especially ya. Satu kan kita dokter itu lifelong learner. Kedua sebenarnya semua orang akan belajar seumur hidup di pernikahan. Iya gak sih? Sampai kita mati. Karena aku ngeliat ya kayak orang tua kita ya, terus kayak orang-orang tua yang udah couple, mereka pun udah nikah 40 tahun 50 tahun, ada aja konflik yang baru gitu. Yes. Yang mereka belum pernah temuin. Tiba-tiba
sekarang dari tadinya perhatian jadi nggak perhatian, Betul. yang tadinya nggak perhatian jadi perhatian banget. Betul. Dan itu perhatian banget jadi masalah loh. Kau Iya. bawel banget sih. Iya. Nggak sih? Kayak micromanage gitu Iya, jadinya ya. sekarang udah tua makin bandel lagi. Sedangkan ada orang tuh yang kayak, kok kamu udah gak perhatian banget sama aku, aku Yes. gak diatur-atur gitu. Kayak apapun jadi salah ya. Iya. Benar-benar. Iya, iya. Nah itu kan karena tadi kalau di ilmu psikologi kan seiring dengan perkembangannya usia kita punya tugas yang berbeda-beda. Iya. Kan kita menghadapi situasi yang berbeda-beda dan itu membuat kita juga berubah jadi orang lain. Iya. Kadang-kadang seperti itu. Nah akhirnya apa yang terjadi ketika kita berada di situasi maupun kitanya menjadi orang yang berbeda, makanya banyak yang bilang, kok kamu gak kayak dulu lagi sih? Iya. Itu kayak semua couple pernah deh mengucap. Iya kan? Ya karena situasi udah berbeda. Kita secara individu pun juga udah berbeda gitu. Nah makanya sebenarnya kalau yang aku lihat, kenapa kita akhirnya mengcombine Ranum ini bukan cuma ngomongin dating and relationship, tapi combining sama personal development, karena sama gitu. Kita juga ngerasa psikologi itu lifelong learning juga gitu. Sekarang kita udah tahu teorinya, bisa aja nih 10 tahun kemudian apa yang gue ajarin sekarang belum tentu relevan lagi. Iya. Trendnya berubah. Karena berubah. Stylenya berubah. Betul, makanya akhirnya kita harus coba untuk agile juga. Beb, tanya Beb. Ada satu. Apa Gue Beb? dari tadi kepo ya. Kan gini, ada orang yang percaya kayak love at the first sight. Right, oke. Ya. Terus ada juga yang kalau dulu itu orang bener-bener nggak mau dijodohin, karena orang merasa kayak kalau dijodohin ya nggak dapet chemistry-nya. Iya. Kayak gue harus ketemu sendiri, melihat pada pandangan Dekatnya. sendiri gitu kan, butterfly effect sendiri gitu. Nah kalau di zaman sekarang, apakah works gitu? Maksudnya kayak kalau dijodohin itu cinta itu bisa timbul dengan organically gak sih? Atau memang harus kayak dipaksa-paksain dikit nantinya bisa berjalan gitu? Oh, atau mungkin cinta itu harus ada butterfly effect dulu gak sih di awal? Atau bisa berjalan? bisa berjalan ada butterfly effect nanti gitu. Yap. Oke, ini interesting. So, banyak orang yang berpacu pada chemistry. Ya. Iya. Ya kan? Tapi sebagai dokter, correct me if I'm wrong. Chemistry itu kalau kita ngomongin rasa ya, terutama di ilmu emotional intelligence yang aku pelajarin, rasa itu datangnya tetap dari otak. Yes. Ya. Gitu, terutama bagian limbic system atau amigdala. Yeah. Jadi ketika misalnya ada sesuatu terjadi, misalnya nih aku sekarang lagi podcast, aku ngerasa seneng kah, excited kah? Nah itu yang akan memproses itu kan sebenarnya bagian dari otak kita, gitu kan. Nah ketika rasa itu muncul, kalau kita nggak tahu ini rasanya apa, bisa bias. Dan juga kalau kita nggak tahu rasa ini timbul gara-gara apa, juga bisa bias. Jadi misalnya gini, sekarang aku ngerasa excited nih gitu ya. Aku pikir aku excited gara-gara podcast. Tapi misalnya aku excited sebenarnya gara-gara nungguin kelapa abis ini. Iya. Gitu kan? Oke. Right? Iya. And it's true banget kan? Banget lagi ya. Ya. Jadi kan akhirnya bisa jadi ada orang yang dia tuh rasanya pun bisa menipu dirinya dia sendiri. Iya. Jadi kalau pernah nonton ini gak sih film Disney lagi namanya Inside Out. Iya. Iya kan? Nah itu kan ngebahas soal emosi kan. Iya betul. Jadi apa yang membedakan antara anak kecil dan anak remaja dengan orang dewasa secara emosi seharusnya adalah kalau di film itu di Inside Out satu itu kan anaknya masih kecil kan, pemeran utamanya itu namanya Riley kalau nggak salah. Yes. Nah si Riley ini dia masih SD gitu kan. Nah apa yang terjadi tuh dia bahkan nggak ngerti nih emosinya apa sih yang dirasain gitu kan. Emosinya masih simple tapi jadinya terlalu menggelegar. Nah ketika udah remaja, emosinya tuh range-nya jadi makin lebar gitu kan. Tapi dia udah mulai ngerti dan dia udah mulai tahu gimana cara untuk mungkin menghandle-nya. Nah ketika kita sudah dewasa, ideally kita tuh sebenarnya udah tidak dikontrol lagi sama emosi, tapi kita sudah bisa mengontrol emosinya. Nah, apa yang terjadi dengan chemistry tadi? Balik lagi, ngomongin soal butterfly effect gitu kan. Itu kan sebenarnya respon tubuh. Iya betul. Yang dimana respon tubuh ini adalah ujung-ujungnya sumbernya dari otak lagi. Jadi bohong kalau ini gue agak ekstrim tapi bohong kalau misalnya lu mau mengandalkan chemistry tapi lu sendiri nggak mau belajar apa itu rasa lo. Iya. Berdasarkan ya apa kalau proses-proses yang terjadi di otak, proses memahami diri kita gitu kan, apa sih yang terjadi di tubuh kita, apa sih yang sebenarnya kita pengenin. Jadi akhirnya yang terjadi orang tuh banyak
tertipu dengan falling in love in the first place, tapi abis itu pas udah nikah, lah kok dia gini sih? Karena mungkin dia tertipu dengan itu tadi, oh rasanya enak ya gitu. Padahal sebenarnya rasa cocok jadi pacar belum tentu rasa yang pas buat dinikahin jadi suami istri. Iya betul. Gitu. Tapi terkadang aku merasa ya, ini kalau secara kedokteran ya, especially untuk gue personal ya, kan kita pernah pria atau personal? Aku nggak ngomong untuk semua pria deh, ini at least untuk aku aja gitu. Kita pernah bahas juga nih di podcastnya Kota Anes. Kalau belum nonton, coba nonton. Benar. Aku itu aja moodnya itu sangat bisa berubah hanya karena fragrance. Jadi aku misalkan nih ngelihat, sorry to say aku harus agak gamblang ya. Misalkan wanitanya itu penampilannya biasa aja gitu. Nggak terlalu cantik, biasa aja deh. Tapi dia sangat wangi. Gue mungkin bisa lebih tertarik dibandingkan yang cantiknya kayak Sandra Dewi, tapi dia bau ketek. Paham. Iya kan? Nah, jadi kayak bisa ada butterfly effect itu karena dia wangi nih. Yes. Gitu. Dan itu mungkin alasan kenapa kita tidak boleh ya. Kalau gue personal merasa tidak boleh berpatokan relationship itu dengan butterfly effect. Makanya pertanyaan gue tadi yang awal, ada orang tuh yang merasa udah gak cinta lagi karena tidak merasakan butterfly effect. Mungkin karena sebenarnya itu kan situasional kan. Betul. Dan butterfly effect menurutku itu bisa dibentuk. Exactly. Misalkan kayak kita honeymoon bareng nih, kayak aku sama Zini suka staycation. Kita cobain tempat-tempat yang baru, yang challenging berdua gitu. Punya parfum baru, punya baju baru, ya kan? Punya kostum baru. Saya paham sebagai couple. Kartunya bukan di sini, Bang. Jadi jangan ganti orangnya tapi ganti kostumnya ya. Betul. Ganti scope of work-nya. Ya, ganti role-nya ya. Ganti suasana ya. Oke, lanjut. Oke, aku ada pertanyaan menarik nih. Problem orang Indonesia dalam mencari jodoh atau mungkin bisa juga challenge sebagai matchmaker di Indonesia itu apa sih? Challenge-nya adalah kesiapan baik klien maupun kandidatnya. Nah, kesiapan. Sebelum kita lanjut ya, aku sekalian mau nanya ini, kliennya Coach Anes ini banyakan expat atau lokal? Oke. Jadi aku udah jalan 2 tahun menjadi matchmaker. Di tahun pertamaku 3 klien pertama yang aku handle itu adalah expat. Oke. Gitu. Karena kan aku posisi. Boleh tahu nggak Europe atau? Iya, rata-rata Europe. Betul. Jadi expat dan tiga-tiganya cowok. Jadi mereka mau mencari, mereka udah punya bisnis, udah settle di Bali gitu kan. Mereka mau mencari istri orang Indonesia yang tidak gold digger. Gitu. Kayaknya itu permasalahan. Seru lagi ya. Iya, kayaknya itu permasalahan umum di Bali ya. Gitu kan. Jadi ternyata aku baru tahu itu jadi keresahan ekspat ya. Iya. Oh gitu. At least from 3 of my clients yang dari Europe ya. Iya, gitu. Kita tidak mau mengeneralisir ya. Betul. Tapi fenomena itu ada. Ada sampai mereka akhirnya mau meng-hire seorang matchmaker. Dan dia juga bilang, maksudnya ada satu klien, aku ingat banget, dia bilang gini, jadi dia agak mungkin bukan pushy sih, tapi kayak agak rewel gitu ketika kita awal-awal tuh lagi proses negosiasi menuju agreement, karena dia rupanya pun kalau di Eropa maupun di Amerika matchmaking tuh sebenarnya sudah awam. Jadi ketika mereka datang ke sini gitu kan, terus aku menawarkan paket yang misalnya kayak itu tadi, kita start dari 2 kandidat. Ini kurang banyak nih buat gue nggak mau kayak gini gitu. Jadi mereka udah tahu what they want gitu. Nah karena mereka udah tahu what they want, sama gue tahu gue mau cewek yang kayak gimana dan segala macam. Nah jadi enak tuh kalau kerjanya sama bule yang udah tahu gitu kan. Mungkin gak harus bule sih, tapi enak kerja sama orang yang udah tahu dia maunya apa. Straightforward, because it's business once again, right? Gitu, profesional kan. Nah, kalau orang Indonesia di tahun kedua nih baru aku mulai ngambil orang Indonesia. Oke. Jadi aku mulai ngambil orang Indonesia, terus kemudian masih banyak yang ragu-ragu, masih banyak yang kayak ini tuh worth it nggak ya? Gue keluar uang segini buat ngedapetin kandidat ini gitu. Sampai makanya kan aku punya interest form itu kan aku bacain tuh satu-satu. Sampai ada yang even masih di interest form dia nanya, ini gue dapat garansi nggak sih kalau misalnya suatu saat gue cerai, gue dapat penggantinya nggak? Oh jadi seumur hidup dong kerjaan.
Iya. Oh jadi keterikatan seumur hidup ya? Exactly. Oh. Nah makanya aku jadi berpikir gini, wow, berarti orang Indonesia tuh masih melihat matchmaker tugasnya adalah untuk sampai menikah. Oke. Padahal Dan harus menemani sepanjang kisah cintanya. Nah itu gue kurang setuju sih tetap. Tapi Iya. ibarat kata gini, coy lu belum nikah aja lu udah mikir cerai. Ngerti Iya. Iya. Sorry, negativity itu akan mungkin mempengaruhi untuk lu akhirnya suatu saat beneran cerai. Iya kan? Manifesting or whatever it is kan. Nah dari situ aku berpikir baru nggak mulai sadar lagi. Dan makanya kayak tetap ngebangun Ranum, tetap mengonten. Karena kita perlu mempersiapkan orang-orang untuk tadi mereka tuh bisa approach relationship bukan hanya based on chemistry, tapi ada dua hal lagi yang kita gaungkan untuk orang tuh punya sebelum mereka decision making mau menikah, yaitu harus dikombinasikan dengan compatibility dan komitmen. Oke. Chemistry, compatibility, commitment. Betul. Tapi kalau secara urutan, aku rekomendasiinnya sebagai seorang matchmaker adalah compatibility dulu, komitmen dulu, baru chemistry. Oke, chemistry itu justru di terakhir. akhir ya. Karena kita mudah tertipu dengan chemistry. Dan chemistry bisa dibentuk. Bisa dibentuk. Jadi chemistry itu Tuh, Tris, dengerin Tris. Karena kalau di Indo pasti Chemistry dulu ya. Chemistry dulu. Betul. Makanya kayak dating apps atau matchmaker tadi itu masih kayak tabu gitu loh kan. Jadi orang tuh belum mau dijodohi. Mereka maunya ya gue ketemu sendiri, gue lihat sendiri, gue kayak butterfly effect sendiri. Baru coba jalan. Ternyata dia nggak cocok, nggak kompatibel ya. Percuma dong ya. Nah, aku mau cerita satu hal yang menarik. Jadi kenapa followers aku lumayan di sosial media? Karena tuh aku dan Yasser kan suka sharing cerita-cerita kita sebelum nikah, gitu kan, proses dating dan segala macam. Fun fact-nya adalah Yasser itu adalah laki-laki ke-23 yang aku ajak kopi darat dari dating apps. Wow, 23 dalam waktu 1,5 tahun. Wow, kejar setoran banget ya ceritanya. Menggunakan 3 dating apps. Benchmark. Tiga mapping ya. Udah tiga ya. Iya. Gitu. Nah, tujuannya kenapa sebenarnya ini kan jatuhnya portofolio gitu kan. Sekaligus mempersiapkan nih. Betul gitu. Tes ombak. Betul. Nah, kenapa sebenarnya aku ngelakuin itu? Saat itu tuh gini, aku ada di posisi yang aku sebagai perempuan, backgroundku psikologi. Psikologi kebanyakan tuh cewek. Ya, gitu. Terus aku kerja jadi HR, kebanyakan juga cewek. Gitu. Jadi gue ngerasa gini, gue nyari pool cowok nih dari mana? Dan ini pertanyaan semua orang. Gue nih nyari pool pasangan yang lawan jenis tuh di mana? So karena aku melihat Tinder maupun dating apps lain itu sebagai pool gitu kan, atau sebuah tools, aku gunakan itu dan aku utilize. Jadi even di setiap aplikasi pun aku bikin profilnya beda-beda, aku bikin fotonya pun beda-beda gitu. Ngangguk-ngangguk foto sendiri kan? Sendiri. Cuma kayak misalnya nih, let's say kalau di Tinder kan waktu itu kan lebih casual gitu kan. Jadi akhirnya mungkin aku lebih ada yang baju ketekan. Saya tahu banget ya. Iya dulu main juga kok, main dulu ya. Benar. Jadi misalnya kayak aku masih ada yang baju baik pakai ketekan, di pantai segala macam gitu kan. Tapi kalau misalnya aku pernah dulu main dating apps namanya setipe.com kalau kalian tahu. Setipe.com. Nggak tahu sih. Tapi punya Indo berarti kan? Punya Indo, betul. Jadi waktu itu dia juga sama pakai asesmen psikologi. Cuman dia ngejodohinnya tuh based on algoritma. Gitu. Bukan kalau aku kan matchmaking kan one on one, aku temuin mereka secara offline. Jadi mereka aku kasih tools untuk mereka bisa saling ngobrol, saling kenal. Nah, kalau waktu itu si Setipe itu sama simpelnya dia dating apps tapi ada assessmentnya juga gitu. Nah, waktu itu cari compatibility gitu. Nah, aku melihat bahwa dari market yang aku cari, rupanya aku nggak cocok nih dari Setipe, aku nggak cocok dari waktu itu satu lagi apa ya? Dulu Bumble belum ada, Coffee Meets Bagel belum ada. Tris? Aku pakai OkCupid. Hinge belum ada. Apalagi? Iya, belum. OkCupid belum ada. Gue pakai OkCupid yang benar. Jadi aku waktu itu Tinder, OkCupid sama Setipe. Karena Bumble, Coffee Meets Bagel dan lain-lain itu belum ada gitu. Nah, terus abis itu, aku lihat kan, ini orang-orangnya kayak gini gitu kan, cara approach-nya mereka kayak gini, profilnya mereka berbeda-beda. Jadi tujuan aku pakai di dating apps kopi darat sama banyak orang adalah aku tuh mau cari compatibility.
Oke. Saat itu gue nggak tahu namanya compatibility, baru pas belajar gitu baru gue dan gue tahu bahwa gue harus mau mencari compatibility. Nah, apa yang aku cari? Ya simpelnya adalah waktu itu what I'm looking for adalah pasangan hidup yang dia bisa jadi gue simpelnya mau cari life partner. Jadi pria ini tidak boleh lebih dominan dari aku. Of course gue akan kasih dia sense of domination ataupun kayak imam dalam rumah tangga kita. Tapi kayak gue mau orang yang bisa menyetarakan gue gitu. Artinya ketika aku pengen sesuatu diakomodir sama dia, dipertimbangkan lah setidaknya, nggak harus ditolak mentah-mentah gitu kan. Yang kedua adalah orang yang memang bisa ngobrolin apapun. Mulai dari kayak tadi mau pakai kostum apa dan gitu-gitu kan. Amin ya itu. Lebih ke terbuka atau lebih ke intelektualnya sama? Both. Oke. Gitu. Dan aku bisa being vulnerable gak sama dia? Dia juga bisa being vulnerable sama aku gak? Jadi kita bukan cuma menggali logika bareng-bareng atau intelektual rationality bareng-bareng, tapi kita juga bermain rasa di situ gitu. Sampai akhirnya yang terakhir gitu. Gue bisa gak nih berantem secara sehat sama dia? Berantem secara sehat bisa apa enggak? Oke. Menarik. Karena gue pernah ada pengalaman berantemnya gak sehat gitu. Jadi gak berkaca dari pengalaman itu, kayaknya aku harus cari orang yang lebih better deh. Nah dari situ ya udah akhirnya ketika aku ketemu cowok, aku pun kalau misalnya deket nih, jadi aku pasang rules buat diriku sendiri. Pasang rulesnya adalah aku main dating apps, terus kemudian kalau seminggu cocok, pasti aku akan ngajakin langsung ketemuan di tempat rame. Oh itu rulesnya. Rulesku. Kalau ngobrolnya nyambung, mode of actionnya ya. Iya benar. Ayo kalau nyambung, ayo langsung ketemu. Kenapa? Karena gue nggak mau buang-buang waktu. Nah ini menarik nih. Kalau gitu kira-kira apa yang membuat Coach Anes di 23 orang itu dalam 3 dating apps itu yang buat nih layak nih untuk diajak ketemuan? Ngobrolnya nyambung dulu selama di chat. Definisikan ngobrol nyambung itu kayak gimana sih? Ngobrol nyambung adalah ngobrol yang bukan cuma hey udah makan apa belum, lagi di mana gitu-gitu kan. Tapi orang yang memang bisa kayak lu suka dengerin musik apa sih gitu. Kita sharing-sharing tentang musik, selera musik satu sama lain, misalnya kayak gitu. Start dari interest dulu. Tapi kalau misalnya boleh aku tanya, boleh 3 topik. Boleh kok. 3 topik yang wajib banget Coach Anes tanya ke orang untuk dating apps itu kan baru pertama pasti 3 topik yang pasti Coach Anes tanya. As international matchmaker kan pasti tahu ya kayaknya biasanya ini loh topik yang biasanya buat orang mau ketemuan kalau misalkan kita tanya di dating apps gitu. Iya, sama biar kita tahu dia cocok nih kayaknya buat ketemuan gitu. First and basic question saya pasti aku tanyain adalah kenapa lo ada di dating apps? Kenapa lo ada di dating app? Betul. Karena tadi jawaban orang pasti beda-beda. I wanna have fun. Yes, gitu kan. Ada yang emang kayak gue lagi cari istri. Ada kok yang aku pas lagi chat tuh dia langsung buru-buru, gue suka banget sama lu, yuk kita nikah. Gue kayak tar dulu. Kayak itu justru red flag kan? Kali 3 red flagnya ya. Kalau red flag ya. Itu kayak ini apaan sih gitu. Ada juga yang kayak misalnya dari awal ngobrol nyambung, udah ketemu baru ujung-ujungnya kayak kita ke Bandung bareng yuk liburan. Nih udah ada nggak sih yang jujur kayak gitu. Gue pingin ONS aja gitu? Ada. Tapi gue honestly aku lebih respect sama orang yang menyampaikan itu karena kan gue backgroundnya psikologi kan. Gak buang waktu jadi kan. Jadi aku bilang if you're looking for that, unfortunately gue gak willing untuk do that. Skip gitu. Jadi kalaupun emang kita mau berteman, gue respect, tapi boundaries kita cuma sampai ngobrol, tidak sampai ketemuan apa dan segala macam. Tujuan lu apa gitu? Pertama. Kedua. Terus yang kedua, aku lebih mengarah kepada karena aku tahu bahwa berumah tangga itu kan akan panjang dan lama gitu kan. So akhirnya yang akan aku tanyain adalah lu tuh sebenarnya nyari bahasa itu gini, lu tuh pengen future yang kayak gimana sih? Pengen future kayak gini, bukan pengen istri yang kayak gimana sih, enggak gitu ya? Atau pengen suami future kayak gimana? Karena aku pernah ada di sebuah relationship yang orangnya baik, tapi ternyata visi kita tuh berbeda. Jadi waktu itu aku masih umur 25-an, pacar aku waktu itu dia udah mau umur 30. Terus dia itu udah mau nikah, mau langsung punya anak. Sedangkan aku belum mau. Aku masih kayak gue masih enjoy my career kali gitu kan. Gue masih pengen S2, pengen coba beasiswa apa dan segala macam. Dan gue nggak bisa membayangkan bahwa ketika gue hidup sama dia, terus gue harus punya anak, langsung
aduh kayaknya gue nggak bisa deh. Yang ada gue bakal nyalahin dia for the rest of my life. Padahal kan sebenarnya it's my choice. Gue bisa aja nolak dia dong. Gitu. So when I know what I want, akan lebih mudah untuk aku pasang boundaries juga ke orang lain. Nah akhirnya waktu itu juga nggak lanjut. Makanya itulah yang memulai perjalanan dating apps aku. Gitu. Jadi visi gitu. Lu tuh pengen punya future yang kayak gimana? Karena misalnya kayak aku sama Yaser, kenapa kita cocok? Karena kita tahu kita tuh nggak mau pensiun dan mati di Jakarta. Understand right? Gitu. Kita juga gitu, makanya kita ngangguk-ngangguk. Hal yang kita lakukan, nggak mau kita ngomongin. Aku nanya sama dia visi misinya, kemudian aku statement dulu ke dia kalau aku nggak mau diajak pindah ke Jakarta. Kalau kamu mau stay di Jakarta, kita putus gitu. Bukan putus, aku nggak jadi belum pacaran itu nggak jadi gitu, nggak mau pacaran gitu. Oke, menarik kan gitu. Sama berarti kita melakukan berarti kita melakukan hal yang benar ya. Benar. Soalnya gini, kadang-kadang sering yang terjadi adalah ini kalau aku pakai analogi ya, ketika dua orang bersatu itu ada 3 macam output. Macam output. 1 plus 1 sama menjadi 1. Artinya 2 orang ketika udah jadi satu keluarga, mereka kehilangan individualitasnya. Sehingga apa yang terjadi, mereka akan melebur jadi satu dan ya udah. Gue adalah istrinya Yaser adalah suaminya Anes gitu, adalah ibu atau bapak dari anak kita. Tapi kadang-kadang suka lupa Anes tuh siapa, Yaser tuh siapa. Individualitinya hilang. Betul, karena memang udah melebur jadi satu. Nah, kemudian ada lagi 1 plus 1 sama dengan 2. Which is kalau 1 plus 1 sama dengan 2 ya sewajarnya aja gitu kan. Artinya kita tetap ada individualitasnya, kita tetap melakukan kegiatan sendiri masing-masing. Kalau di Jakarta nih tipenya ya udah istrinya kerja kemana, suaminya kerja kemana gitu kan. Jadi mungkin secara waktu, secara presence tidak maksimal. Sehingga akhirnya ya udah di luar dari pekerjaan baru kemudian akhirnya ada waktu untuk berdua. Tapi ada lagi 1 plus 1 sama dengan 11. 11. Menarik nih, apa nih? Kenapa 11? Kenapa 11? Karena sebenarnya potensi untuk 2 power single jadi 1 itu bisa jadi power couple. Apa yang terjadi jadi power couple itu adalah ya kayak I would say both of you lah gitu. Kalian menikah bareng. Jadi enak nih. Soalnya kalau gue yang nyontohin diri gue sendiri kan gak enak ya. Jadi gue pakai hostnya aja. Kayak Coach Anes dan Mas Yaser ya. Gitu. Jadi kayak misalnya kalian gitu. Kalian menikah punya anak pun juga berkeluarga kalian kerja bareng juga, kalian content creating juga, kalian tetap punya klinik, kerja di klinik dan segala macam. Artinya apa? You have multiple roles and multiple output dari rumah tangga itu. Jadi kayak semacam saling mengembangkan gitu ya. Iya. Betul. Nah, itu adalah potensi yang kita mau kasih tahu ke jangan sampai lu tuh terserah lu mau pilih yang mana. Kalau memang lu mau menggantungkan diri lu dan lu mau nggak apa-apa lu mau kehilangan diri lu untuk orang lain, it's okay if it's your choice. Masalahnya kan itu, it's your choice apa enggak? Yang selama ini terjadi banyak orang yang masuk ke dalam relationship itu sliding, but not deciding. Menarik tuh. Menarik, sliding. Iya. Sempat viral di TikTok ya. Ada couple gitu ya, yang akhirnya kalau udah nikah harus begini ekspektasinya. Padahal ada 3 bentuk itu dan tidak ada yang benar-benar harus kayak begini salah satunya gitu ya. Betul. Dan ibarat kata gini, sering terjadi ini mirip lah kalau dokter-dokter nih kalau ngelihat konten-konten di sosial media kan banyak yang mungkin mereka memberikan informasi berdasarkan pengalamannya sendiri. Padahal itu cocok. Padahal belum tentu pengalaman yang mereka sendiri cocok buat orang lain ataupun menggambarkan statistik secara besar. Keseluruhan, ya kan? betul. Cherry picking ya. Nah itu bisa jadi opsi, tapi belum tentu itu cocok sama kita. Makanya kenapa aku kayak contohnya nih tadi ngasih 3 analogi itu, karena aku pengen kasih tahu lu tuh punya options. Gitu. Selama lu memilih secara sadar lu mau yang mana, go. Gitu. Mungkin kalau pengen punya anak yang 1 tambah 1 jadi 2 itu mungkin gak cocok. Mungkin yang 1 tambah 1 jadi 1 atau 1 tambah 1 jadi 11 cocok gitu. Tapi kalau dia mau punya anak ya yang tadi itu. Yang ketiga apa pertanyaan yang kira-kira harus ditanyain? Karena aku prinsipnya adalah tadi harus tahu berantem ini orangnya kayak gimana gitu. Karena kalau misalnya
nyocokin love language gampang lah gitu kan. Nyocokin chemistry gampang, tapi berantem tuh belum tentu cocok. Jadi pasti dalam seminggu itu aku akan mencari sebuah argumen. Argumennya mungkin gak harus besar, tapi misalnya kayak, lu kenapa suka kayak gitu? Ini bukannya begini ya, bukannya begitu ya. Jadi gue men-challenge idenya dia. Apalagi misalnya kalau sebagai perempuan bertemu dengan pria, kan katanya nih, kalau menurut netizen pria kan egonya lebih tinggi. Nah kan gue harus tahu dari awal dong waktu itu egonya dia gimana. Nah sama halnya, aku pun juga di dalam proses itu aku juga suka ngulik. Selain berantem tuh lebih ke ngomongin rasa sih. Ketika misalnya aku ngomong sesuatu, dia dengerin aku apa enggak. Ketika dia ngomongin, dia ekspresiin sesuatu, dia tuh menggunakan kata-kata yang berhubungan sama rasa apa enggak. Gitu. Jadi lebih kayak menyocokkan dari sisi tadi berantem sama rasanya. Oke. Gitu. Nah, aku punya pertanyaan, nanti kamu siapin pertanyaannya ya. Ini menarik. Sekarang kan Coach Anis ini sebagai international matchmaker, tadi ada kliennya yang expat, ada kliennya yang lokal. Nah, aku sekarang mau nanya, banyak kan kliennya itu gendernya apa? Terus masalah yang unik dari setiap gender itu apa? Oke. Fun fact-nya, mungkin kalau aku ngomongin expat nggak akan terlalu aku bahas di sini ya, karena takutnya nggak terlalu relate sama teman-teman Indonesia, right? Nggak apa-apa, banyak yang kepo juga soalnya. Banyak yang kepo ya. Banyak kepo kan, ada kayak contohnya ada dia pinginnya tuh mengenal ekspat kan. Contoh, pingin punya pasangannya ekspat. Pengen cari orang luar. Ya, motivational couple gitu kan. Iya, oke. Sebenarnya itu timku sih yang pengen. Oke. Menjawab pertanyaan. Sekalian ya. Udah di WhatsApp ya tadi. Iya di WhatsApp ya. Udah barusan nih. Tanyain kok gitu. Oke. Jadi kalau saat ini yang sebenarnya lebih banyak tertarik dan mungkin aku bisa bilang mengisi interest form untuk mau menjadi klienku, 90% itu adalah perempuan. Kalau tadi ekspat perempuan cowok, ya? 3 di awal ya. Betul. Tapi ternyata sampai saat ini 90% perempuan. Betul. Secara keseluruhan itu 90% perempuan yang tertarik buat jadi klien. Tapi yang sampai bayar? Yang sampai bayar saat ini berarti 3 pria 2 wanita. Oke. Masih majority pria berarti? Masih majority pria. Nah, kenapa memang dari awal itu aku ngambilnya adalah ekspat dan pria. Satu, ekspat tadi mereka lebih tahu apa yang mereka mau. Jadi untuk berprofesi sebagai seorang professional matchmaker lebih mudah gitu untuk aku acting as professional. Kalau di Indonesia, kenapa kemarin kita akhirnya ngambil 2 perempuan gitu kan? Karena mereka yang memang kita ngelihat ada potensi untuk ini bahasanya gimana yang lebih halus ya? Ini kalau bahasa kasarnya ya, lebih mudah untuk dijual. Dalam arti siap soalnya. Siap, groomingnya juga terus kemudian personality-nya juga bisa gitu loh untuk adjusting sama pria. Gitu, dan masih open untuk feedback gitu. Jadi orang yang juga mau berproses bareng sama aku gitu. Aku mungkin akan diserang wanita ya, tapi aku harus tanyakan ini, apakah karena mungkin wanita itu lebih sulit untuk tahu apa yang dia mau? Pada selama aku mengedukasi, enggak juga sih. Enggak juga. I would say ada juga cowok-cowok yang memang masih kesulitan untuk memahami dirinya dia sendiri. Tapi kalau cowok tuh sebenarnya kesulitannya adalah komitmen. I see. Gitu. Jadi jadi kalau tadi compatibility, chemistry dan komitmen, aku pasti akan menghilangkan bagian chemistry-nya dulu. Di awal gitu kan. Kenapa? Karena chemistry masih bisa dibangun, masih bisa kayak kalau sebelum ketemu aku bisa bilang pakai baju yang bagus, lu mau kirim dulu fotonya ke gue, nanti gue kasih saran buat bisa gitu. Tapi kalau kita ngomongin compatibility sama komitmen gitu, biasanya compatibility, kenapa aku bilang sama aja cewek dan cowok? Karena mereka masih tersilaukan dengan hal-hal yang superficial. Misalnya dia pakai jam apa, dia pakai HP apa, baru itu tuh. Baru ya buat cewek ya? Baru. Gitu. Dan jadi yang utama? Salah satunya. Status ataupun
lebih ke status ya. Status ataupun kemampuan finansial. Oke. Karena kan kalau perempuan itu kan mereka ibarat kata nih ya. Jadi kalau ini kemarin aku sempat discuss nih sama Yaser, dari insight kita adalah kalau cowok itu rata-rata lebih nyari cewek yang satu grooming. Visual. Oke. Berarti visual itu penting banget buat cowok ya? Kalau buat cowok iya. Oke. Terus yang kedua baru kemudian intelektual, pinter apa enggak, bisa diajak ngobrol apa enggak. Baru yang ketiga kekayaan. Jadi cowok ya udah terserah nih ceweknya mau kaya apa enggak gitu. Yang penting kalau selama dia cantik, gue ngobrolnya nyambung, bisa lah jadi threat wife. Gitu. Tapi kalau cewek kebalikan. Cewek itu bisa dibilang yang pertama dicari itu adalah pinternya. Cowoknya pinter atau enggak? Cowoknya pinter atau enggak? Intelektual berarti. Betul, intelektual. Terus, nah yang kedua sama ketiga ini agak ketat nih. Overlapping, which is ganteng sama kaya. Oke. Gitu. Intelektual nomor 1 ya? Intelektual nomor 1. Tapi kok banyak dokter yang gak laku ya? Saya nggak tahu ya. Mungkin nanti teman-temannya boleh direferensiin ya. Ya mungkin ya. Kontak nomor di bawah ini. DM saya nanti cariin ya. Nanti ada referral fee, tenang aja ya. Oke. Jadi karena rupanya masing-masing ini masih fokus ke ketiga hal itu. Jadinya mereka kadang-kadang nggak tahu tadi gitu. Apa sih yang harusnya gue tanyain? Apa sih yang harusnya gue obrolin? Apa sih yang harusnya aku persiapkan menuju tadi the kind of relationship yang emang gue pengenin? Ada nggak yang ngomongin kayak fetishnya harus cocok gitu? Alhamdulillahnya aku belum ketemu yang kayak gitu. Tapi kalau aku kan punya komunitas matchmaker global ya. Kalau di luar negeri tuh awam. Sudah hal biasa. Gitu. Bahkan kayak klien aku ateis, mau carinya yang ateis juga. Yang kalau di sini kan kita itu masih agama ya. Ya betul. Nah terus selain itu pun juga sama gitu. Maunya yang rasnya misalnya dia Caucasian, nggak mau sama Asian yang kayak gitu-gitu. Karena kalau di Eropa itu kan memang lebih banyak kan rasnya, agamanya, dan lebih diverse mereka. Betul, sampai dengan akhirnya sexuality preference-nya. Di Bali juga lebih diverse kan? Sebenarnya lebih diverse, betul. Tapi personally aku dan Yaser memang memilih untuk mengambil yang tipe relationship-nya monogamus, which is memang yang menuju ke pernikahan. Lebih spesifik ya? Lebih spesifik, dan yang kedua adalah untuk heteroseksual couple. Gitu. Memang memilih untuk membantu yang itu dulu, karena itu aja belum kelar-kelar sampai sekarang gitu kan, yang pay-nya paling besar gitu. Masalah yang nanti ya let's see lah. Dan mungkin yang secara keilmuan untuk matchmakingnya lebih banyak dan lama gitu ya. Jadi bantunya juga lebih gampang gitu. Takutnya salah kan? Exactly. Oke, kamu ada pertanyaan? Sebenarnya masih banyak ya. Ini kayaknya satu episode gak cukup ya. Gimana kalau kita episode 2 nanti ya? Kalau pingin Coach Anes lagi ada mungkin bisa tanya pertanyaan di kolom komen. Nanti kita bantuin tanya ke Coach Anes di episode selanjutnya. Boleh dong. Iya kan? Seru-seru banget. Boleh. Ada gak yang mau kamu tanya? Mungkin ya salah satu yang tadi bikin aku agak kepo ya dari semua topik-topik perbincangan ini, kalau misalnya Coach Anes menemukan antara klien dan kandidat ini pada prosesnya ini, ada nggak sih kayak dari pengalaman itu kayak restriction yang misalnya nih, klien ini nih kamu jangan kayak gini ya kalau misalnya nanti sama kandidat ini gitu. Di awal tuh ada nggak sih kayak dikasih tahu dulu ada hal-hal yang ini nggak boleh dilakukan dulu di awal misalnya itu. Ini nanti boleh kamu lakukan kalau misalnya kamu sudah ketemu atau kamu sudah berjalan berapa kali date gitu misalnya. Ada kan mungkin kita harus ada apa adanya, tapi ternyata di matchmaking itu apa adanya nggak selalu bagus gitu. Betul. Oke. Jadi memang kita punya guidelines dan kita juga punya rules gitu. Jadi rules itu yang memang udah strict, nggak bisa dilakukan. Kalau guidelines itu lebih kayak panduan dan arahan. Di luar dari itu adalah keputusan kalian masing-masing gitu. So the rules adalah selama proses matchmaking itu sebelum sampai first date ya. Jadi sebelum sampai first date kita nggak pernah disclose nama satu sama lain. Nggak boleh. Serius? Tahu nama justru. Nama asli nggak boleh. Nama asli nggak boleh. Even nickname pun aku nggak ngasih. Oke. Gitu. Jadi misalnya aku cuma bilang, oke, Dr. Z, kandidat 1 ini adalah J. Pakai nama samaran? Enggak, pakai inisial. Inisial J. Gitu. Dr. Joe ini adalah Z gitu. Jadi aku pakai initials. Itu yang pertama. Kenapa?
karena menjaga privasi masing-masing dan menghindari adanya pertemuan di luar dari arrangement yang udah kita bikin. Oh, oke. Karena kan ketika orang bayar atau meng-hire matchmaker itu mereka mau nggak semua orang mau di-disclose namanya. Iya, betul. Apalagi kalau ternyata kayak dia kan om tante gue atau dia kan orang siapa gue gitu. Kalau tiba-tiba kenal kan takutnya jadi isu kan. Jadi kita nggak rulesnya adalah kita nggak pernah kasih nama, kita nggak pernah kasih tempat kerja persis dan segala macam. Jadi kita cuma kasih gambaran, misalnya kalian dokter gitu. Tapi dokter apa tuh kita nggak disclose. Oke, dokter di bidang estetika. Kecuali dia mereka ngomong satu sama lain sendiri, ngobrol gitu. Nah itu justru kita hindari sebelum sampai first date. Oh gitu. Supaya mereka tidak ada kontak di luar aku. Kenapa? Karena kalau ada kontak di luar aku, susah untuk aku bisa memanage proses ini secara profesional. Yang pertama. Dan yang kedua adalah takutnya nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, aku nggak bisa bantu. Gitu. Jadi aku menghindari ada stalking satu sama lain, ada misalnya kayak amit-amit ternyata yang apply ke aku rupanya orang jahat dan segala macam kan bisa terjadi gitu kan. Jadi sebelum atau memang cari-cari mangsa gitu. Nah jadi rulesnya adalah aku nggak kasih nama, aku pokoknya nggak ngasih detail information yang akan ngedisclose orang ini kayak gimana, sampai dengan kontaknya pun tidak aku tukar. Jadi itu rules ya. Itu rules. Jadi ketika klien aku accept bahwa gue mau dating sama orang ini, baru nanti mereka akan ketemu langsung di first date. Jadi tuh kayak quote-unquote blind date, tapi sebenarnya nggak blind date banget karena kan aku udah kasih tahu ini profilnya kayak gini gitu. Fotonya bisa kita kasih lihat dari awal. Tapi memang it's just a presentation. Jadi kayak biasanya aku tidak pernah mengirim foto across satu sama lain. Jadi aku nggak ngirim, aku present doang. Kamu bisa lihat, tapi ini datanya nggak bisa di foto, nggak bisa di capture gitu ya. Boleh. Itu ada di dalam agreement bahwa it's a rules. Gitu. Dan satu lagi tadi apa? Condition. Satu lagi guidelines. Jadi tadi kenapa kita nggak tukar kontak dan segala macam, supaya tadi mereka ada obrolan di luar bla 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 segala macam yang security lah ya. Nah yang satunya lagi guidelines itu adalah jadi pas menuju first date gitu kan, biasanya aku akan brief baik kandidatnya maupun kliennya. So what I brief adalah lo kan akan ketemu orang ini gitu kan, maka apa yang lo persiapkan mulai dari groomingnya, datang on time-nya, sampai kemudian yang terakhir aku akan ngasih semacam kayak referensi, lo kayaknya sama dia bakal nyambung ngobrolin soal ini. Jadi aku akan kasih semacam guidelines questions yang menurut aku bisa mereka obrolin. Kalau mereka bingung gue harus ngobrolin apa gitu kan. Jadi aku kasih questions inspiration gitu. Nah itu nanti lu bisa gali bagian ininya, lu bisa tanya soal ininya gitu. Nah itu ada nggak yang question yang restrictionnya, lu jangan tanya ini ya gitu. Ada. Kadang-kadang misalnya kliennya nggak mau ditanyain. Aku selama berproses, misalnya klien aku nggak suka nih untuk diobrolin ini nih dari awal. Berarti aku akan bilang jangan ngomongin ini dari awal, lebih baik fokus ke sini gitu. Jadi itu lebih ke guidelines gitu. Dari apa yang dijelaskan sangat proper banget ya, profesional banget ya. Aku nggak tahu sampai sedetil itu gitu. Tertata banget gitu. Nah ini kita udah 1 jam lebih bahkan. 1 jam lebih. Jadi makanya kita harus ada episode 2, episode 3 kayaknya. Episode berantai ini. Ya, karena mungkin banyak yang juga mau nanya, kepo gitu. Nah, boleh teman-teman supaya mungkin di episode juicy lainnya nanti bisa komen-komen mau tanya apa nih ke Coach Anes? Seputar relationship dan matchmaker ya. Iya betul. Karena ini masih banyak banget pertanyaannya. Kita gak keluar nih. Gue ingat kayaknya ini yang ditulis kemarin gak keluar. Karena fun fact-nya juga zaman sekarang itu kayak banyak yang trust issue sama marriage. Orang yang gak mau marriage kan gitu. Jadi kayak ini mungkin bisa jadi satu kayak penyegaran lah ya. Iya. Atau mungkin kita tanyain untuk marriage di episode selanjutnya tuh juga oke banget. Benar. Kalau ini kan sekarang masih matchmaking tuh. Nanti atau next episode-nya kalian kita undang buat ngomongin relationship management ya. Wah bisa. Kita di apa? Konflik. Konflik management, konflik language. Iya, konflik language. Baru denger tuh kita. Pengen tahu banget sih konflik language sih. Yes. Paling closing question ini Beb. Ini deh. Kita closing question pertanyaan terakhir. Dan ini menurut aku yang paling penting sih. Iya. Kamu aja. Oh aku. Oke. Kalau Coach Anes bisa kasih satu advice nih buat
teman-teman yang nonton di sini yang lagi mencari jodoh ya. gitu. Kira-kira apa tuh, Coach? Advice andalanya Coach Anes untuk cari jodoh. Untuk orang yang mau cari jodoh. Oke, gue bisa lihat kamera nih ya. Iya. Boleh dong. Advice aku adalah find your soul, found your mate. Find your soul, find your mate. Betul. Singkat, padat, sangat jelas. Jelas. Jadi kita harus tahu dulu diri kita sendiri, Ya. baru kita kayak bisa cari tahu pasangan kita sebenarnya kita mau yang seperti apa gitu. Iya, setuju banget sih. Nah, guys, jangan lupa nonton podcast Juicy lainnya, di mana kita akan ngobrolin hal-hal fruitful dan nutritious ya. Iya. Yang mungkin Full of nutrition. yang mungkin lo belum pernah dengar seumur hidup lo. Yes. Tapi sebelum itu coba kalau mau tahu Coach Anes lebih jauh tentang tadi Ranum ya, tentang international matchmaking, boleh kemana nih? Yes, so teman-teman yang mungkin pengen menyelami lagi profil aku dan juga bagaimana aku bisa membantu kamu bisa reach out aja ke social media aku, terutama di Instagram, TikTok ataupun YouTube. Namanya @coachanes, nyambung semua. Dan satu lagi @ranum.co.id gitu. Itu di Instagram ya, TikToknya juga ada. Ya, Instagram, TikTok. YouTube. Kalau untuk YouTube, Coach Anes aja, Ranum. Coach Anes aja. Oke, Anesnya pakai Z ya, ANEZ. Ya. Thank you so much Coach Anes. Thank you. Kayaknya kita nggak cukup nih satu episode. Oke. Kita disclaimer dulu. Mungkin kita akan undang lagi untuk mau dong. Mau dong. Kan gantian nanti kita ngomongin relationship management. Boleh. Di podcastnya Coach Anes ya. Siap. Boleh. Siap. Oke, jadi jangan lupa follow, subscribe dulu, Ya. dan juga nyalain loncengnya untuk nonton episode selanjutnya. Bye bye. Yes, bye.